Halo warga, Assalamualaikum. Semoga warga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan sharing tentang apa dan bagaimana Karang Taruna Desa. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Demikian disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Apa tugas pokok dan fungsi dari Karang Taruna? Sebelum kita lanjutkan, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga dapat menerima informasi video terbaru dari channel ini. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan berkedudukan di desa atau kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna memiliki dua tugas, yakni 1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. 2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, serta program prioritas nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Karang Taruna dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan, bekerja sama dengan segenap potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, ataupun masyarakat. Sedangkan fungsi dari Karang Taruna adalah sebagai berikut. 1. Administrasi dan manajerial. Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna. Administrasi tersebut berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan maksud dari manajemen adalah alat utama untuk pelaksanaan administrasi. Di dalamnya terdapat unsur pengatur, penggerak, manajer, dan tenaga operasional. Fungsi administrasi ini sangat penting. Beberapa di antaranya adalah 1. Untuk perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data awal, pengolahan data hingga menyusun rencana untuk membuat sebuah program atau proyek tertentu. 2. Penyusunan atau organizing. Fungsi administrasi berikutnya adalah menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota di dalam Karang Taruna sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai satu tujuan organisasi Karang Taruna tersebut. Fungsi administrasi ketiga adalah pemberian bimbingan atau directing. Fungsi administrasi ini adalah memberikan bimbingan, memberikan saran-saran, memberikan masukan untuk perbaikan suatu kegiatan yang sedang dilakukan agar tugas yang dikerjakan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Fungsi administrasi yang keempat adalah pengkoordinasian atau coordinating. Fungsi pengkoordinasian atau coordinating adalah untuk mengkoordinasi seluruh kepentingan dan tujuan dari organisasi Karang Taruna yang dilaksanakan agar bisa bersatu dan dapat sejalan dengan tempat dan waktu yang diinginkan. Fungsi administrasi kelima adalah pelaporan atau reporting. Fungsi administrasi pelaporan difungsikan untuk memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.
Sedangkan fungsi administrasi yang keenam adalah penganggaran atau budgeting. Budgeting adalah satu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran organisasi Karang Taruna. Fungsi Karang Taruna yang kedua adalah fasilitasi. Fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat. Kata fasilitasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang jika diterjemahkan secara sederhana adalah memudahkan. Oleh karena itu, seorang fasilitator adalah seseorang yang menjadikan sesuatu menjadi mudah bagi orang lain. Fungsi Karang Taruna yang ketiga adalah mediasi. Mediasi di sini merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dalam posisi mediasi ini, Karang Taruna menjadi pihak ketiga yang netral, yang membantu mengambil keputusan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Fungsi keempat adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan atau mitra kerja. Fungsi komunikasi yang utama adalah memberikan informasi. Informasi harus diberikan baik di internal organisasi Karang Taruna maupun disampaikan kepada pihak luar organisasi Karang Taruna. Komunikasi juga dapat difungsikan oleh Karang Taruna untuk menyampaikan pikiran dan gagasan organisasi. Sedangkan fungsi edukasi di dalam organisasi Karang Taruna adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun tidak formal yang bertujuan untuk mendidik anggotanya untuk memahami tugas dan fungsi Karang Taruna. Fungsi kelima adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Teknologi tepat guna merupakan salah satu cara atau pendekatan yang ampuh dalam upaya mendorong percepatan mewujudkan kemandirian masyarakat desa atau kelurahan. Dengan sentuhan teknologi tepat guna diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di pedesaan. Teknologi tepat guna tidaklah selalu harus alat atau mesin, melainkan juga dapat berupa teknologi proses atau produk yang dapat menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Karang Taruna diharapkan dapat mengambil peran dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna di desa atau di kelurahan masing-masing. Fungsi Karang Taruna yang keenam adalah advokasi sosial. Advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak. Fungsi ketujuh Karang Taruna adalah motivasi. Maksud dari motivasi adalah segala upaya untuk memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda. Motivasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sebab motivasi berfungsi sebagai 1. Pemberi semangat terhadap anggota Karang Taruna dalam kegiatan-kegiatannya. 2. Pemberi petunjuk kepada anggota Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3. Motivasi diharapkan dapat mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan yang lebih baik. 4. Motivasi diharapkan dapat menggerakkan dan menentukan cepat atau lambatnya suatu aksi dalam organisasi Karang Taruna. Dan 5. Motivasi diharapkan dapat menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai organisasi Karang Taruna. Fungsi Karang Taruna yang ke-8 adalah pendampingan. Pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial
dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan fungsi kesembilan adalah pelopor. Pelopor sebagaimana dimaksud merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Peran kepeloporan, begitu juga penggerak perubahan, adalah hal yang paling ditunggu khalayak yang disokong oleh pemuda dari waktu ke waktu. Karena sesungguhnya perubahan dan kepeloporan adalah nafas dari kepemudaan itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja. Unit teknis tersebut berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum. Pembentukan unit teknis harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di dalam organisasi Karang Taruna. Demikian wargaku fungsi dan tugas dari Karang Taruna. Untuk keanggotaan dan kepengurusan Karang Taruna akan kami bahas pada video selanjutnya. Terima kasih wargaku sudah menonton. Silakan warga memberikan komentar di kolom di bawah ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik share. Salam Desa Maju.